Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putika di channel Kuliah Putika. Hari ini saya akan memberikan suatu materi, yaitu seri dasar-dasar imunologi untuk TLM. Oke, kita langsung aja ke slide. Nah, oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar imunologi khusus untuk TLM ya, untuk mahasiswa TLM. Nah, untuk capaian pembelajaran pada materi kali ini, yang diharapkan adalah mahasiswa itu nanti mampu memahami tentang dasar-dasar imunologi, baik imun innate maupun adaptif, kemudian mampu menjelaskan berbagai jenis sel imun dan fungsinya, kemudian mampu menjelaskan berbagai mekanisme respon imun humoral dan seluler, mampu menjelaskan berbagai reaksi antigen dan antibodi dan penerapannya, mampu menjelaskan proses inflamasi, mampu memahami tentang respon imun infeksi dan tumor, kemudian mampu memahami tentang autoimunitas dan hipersensitivitas, diagnosis laboratorium imunoserologi, dan juga penjaminan mutu. Oke, kita memasuki di slide pengertian imunologi. Kata dasar imunologi dari kata imun. Imun sendiri artinya adalah kebal. Sedangkan imunitas, ada istilah imunitas, artinya adalah kekebalan, ketahanan, anti ataupun perlindungan. Kemudian ada lagi imunologi. Imunologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh terhadap suatu agen penyebab penyakit yang melibatkan sel, molekul, serta komponen-komponen tubuh lainnya untuk melawan infeksi, patogen, atau benda asing, atau kita sebut juga benda asing tersebut adalah antigen. Sedangkan respon imun adalah reaksi yang terjadi antara sel imun, molekul imun, maupun komponen-komponen imun yang lain dalam tubuh yang terkoordinasi ketika mendapat rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar bisa berupa antigen. Antigen tersebut bisa berupa mikroba, bakteri, virus, jamur, protozoa, racun, zat kimia, debu, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem imun merupakan mekanisme sel-sel imun, molekul, dan komponen-komponen imun dalam melawan suatu rangsangan benda asing. Fungsi sistem imun, yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, virus, dan tumor yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi kedua yaitu menghilangkan jaringan atau sel tubuh yang mati atau sudah rusak, atau kita sebut dengan debris sel, sampah sel ya, sebagai uh, sistem perbaikan jaringan. Dan fungsi sistem imun yang ketiga adalah mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal serta lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya sudah menjelaskan gambaran dari imunologi dan kita fokuskan ke TLM. TLM ini kan lebih fokus ke pemeriksaan dan analisa-analisa laboratoriumnya ya, untuk membantu menunjang diagnosis dokter dalam mendiagnosis penyakit ya, membantu diagnosa dokter pada pasien. Nah, di sini tadi ada beberapa istilah imun, ada imunitas, ada respon imun, ada sistem imun, ada juga kita sebut tadi ada antigen, ada antibodi. Nah, beberapa istilah tersebut nanti kita yang akan pelajari selanjutnya. Ya, jadi simak baik-baik dari slide per slide saya. Nah, di sini ada imunologi dan serologi. Nah, untuk mahasiswa TLM, baik D3 maupun D4, kita fokusnya itu di bidang serologinya, ya. Kalau imunologi untuk farmasi, mungkin kita fokusnya ke imunofarmasi, yaitu lebih ke pengobatan, terapi, dan lain sebagainya. Sedangkan
ke TLM, imunologinya itu lebih ke serologinya. Apa itu serologi? Nah, kita repeat kembali atau kita mengulas kembali tentang imunologi. Makna dari imunologi tadi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh terhadap suatu agen penyebab penyakit yang melibatkan sel, molekul, serta komponen-komponen tubuh lainnya untuk melawan infeksi, patogen, benda asing, atau kita sebut juga antigen. Sedangkan serologi merupakan suatu ilmu subbagian dari imunologi yang mempelajari prosedur-prosedural diagnostik dan eksperimental yang berhubungan dengan reaksi-reaksi serum atau reaksi antigen dan antibodi yang di luar tubuh, lebih ke in vitro ya. Jadi mereaksikannya di luar tubuh. Nah, kita sebagai TLM itu harus tahu eh, spesimen-spesimen yang akan kita gunakan di serologi ini. Hampir sama dengan hematologi dan kimia klinik gitu ya. Kalau kimia klinik kita menggunakan seluruh cairan tubuh baik serum, darah, cairan otak, kemudian eh, cairan-cairan tubuh yang lainnya. Nah, sedangkan kalau hematologi kita menggunakan whole blood atau darah dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, kita harus mengenal dulu awal mula terbentuknya ilmu imunologi ini ya. Yang pertama itu di tokoh-tokohnya yang saya masukkan hanya 3. Sebenarnya kalau kita mau lebih luas lagi tentang sejarah imunologi itu ada beberapa tokoh lainnya ya, tapi yang 3 tokoh yang saya masukkan di sini adalah tokoh, yang paling populer ya di kalangan imunologi maupun mikrobiologi. Yang pertama adalah Edward Jenner. Edward Jenner pada tahun 1976 merupakan bapak imunologi pertama karena dia menemukan teori tentang antibodi ya, menemukan ada istilah antibodi atau kekebalannya dengan menyuntikkan nanah pox sapi ya, jadi nanah pox atau virus pox sapi ke anak berusia 4 tahun yang bernama James Philip. Jadi penyakitnya dari sapi ya disuntikkan ke manusia yang masih berumur 4 tahun atau anak-anak ya. Kemudian ternyata tidak menimbulkan infeksi, tapi menimbulkan demam ya yang terjadi dalam reaksi tubuh anak kecil tersebut setelah disuntikan dengan nanah poxnya sapi tadi, anak tersebut bereaksi dengan adanya gejala demam. Kemudian diberikan inokulasi nanah dari cacar aktif juga tidak menimbulkan reaksi. Nah, disinilah akhirnya ditemukannya vaksin atau vaka atau di istilahnya adalah sapi. Nah, dia berpendapat bahwa sapi yang sakit yang sudah memiliki terinfeksi nanah pox sapi ya, pox dengan menimbulkan nanah tersebut ke sapi yang sehat, nanahnya tadi itu dimasukkan ke sapi yang sehat, tidak sama dengan sapi yang sakit tadi kondisinya. Malah setelah sapi tersebut demam dan anak itu tadi demam, disuntikan lagi ternyata tidak menimbulkan reaksi yang sama gitu, tidak ada demam lagi gitu kan. Berarti dia menyimpulkan bahwa dengan memberikan nanah itu bisa memberikan efek kekebalan tubuh, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan teori tersebut bukan dilanjutkan ya, tapi pada saat itu ada namanya Louis Pasteur juga, bapak imunologi, dia lebih dulu menemukan tentang teori vaksin tadi, itu tapi dia lebih ke ini ya, ke mikrobiologinya. Dia lebih meneliti tentang penyakit disebabkan oleh mikrobiologi.
yaitu Louis Pasteur, seorang ahli kimia dan mikrobiologi pada 1822 sampai dengan 1895, menemukan tentang sifat mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit dan dapat fermentasi. Nah, ini sifatnya dari mikrobanya ya, bukan mikrobiologi. Sifat mikrobanya yang dapat menimbulkan penyakit. Dan uji coba ini telah diuji dengan pasteurisasi dan mengembangkan vaksin antraks dan rabies. Nah, kemudian kita flashback lagi ke Robert Hendrik Hermann Koch atau Robert Koch, kita kenal bapak mikrobiologi, tapi juga kita kenal juga dari hasil teori penemuan mikrobiologi tersebut, beliau juga yang akhirnya ilmu beliau dikembangkan juga di dalam ranah imunologi, yaitu bapak pendiri bakteriologi modern yang berjasa dalam pengembangan bidang mikrobiologi medis yang menghubungkan mikroorganisme spesifik dengan penyakit spesifik. Nah, di sini ketiga orang tokoh ini yang benar-benar sebagai dasar landasan adanya ilmu imunologi di di bidang kesehatan yang sampai sekarang kita tekuni ya di kedokteran maupun di kesehatan. Oke, kita next. Nah, di sini saya akan langsung mengenal ya atau berkenalan tentang beberapa penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan imunitas. Ada penyakit atau kelainan alergi autoimun, kemudian kanker, defisiensi imun, lupus, artritis, radang usus, diabetes mellitus tipe 1 dan lain-lainnya. Jadi ini adalah beberapa kelainan yang berhubungan dengan imun. Bisa alergi, autoimun. Nah, ini alergi dan autoimun bisa termasuk kelainan ya, sedangkan penyakit bisa karena dia itu namanya yang disebabkan oleh mikroba ya, seperti radang usus, kemudian kanker juga bisa kita sebut dengan penyakit kanker ya. Kemudian kalau lupus ini bisa disebut dengan penyakit dan juga kelainan. Kalau kelainan ini maksudnya adalah memang ada kelainan sel imunnya, sedangkan penyakit ini kerusakan ada hubungannya dengan imun tetapi disebabkan oleh mikroba atau benda-benda atau zat-zat yang lain. Itu kita sebut dengan penyakit. Seperti itu. Aduh, gatal sekali. Oke, maaf. Kita lanjutkan ke slide-nya. Oke, di sini ada pengertian antigen dan antibodi yang dari awal saya sudah menjelaskan ada beberapa istilah yang akan kita pelajari di bidang imunologi. Yang paling populer di sini kita menyebutnya adalah antigen dan antibodi. Sedangkan ini ya, ada istilah-istilah lain nanti kita akan pelajari lagi. Nah, saat ini saya akan fokus ke antigen dan antibodi dulu. Antigen adalah substansi asing yang dapat merangsang pembentukan antibodi maupun respon imun lainnya. Kemudian antigen ini terdiri dari dua, yaitu antigen self dan non-self. Antigen yang dapat merangsang terjadinya respon imun disebut dengan imunogen. Nah, antitesisnya antigen atau lawannya antigen adalah antibodi. Antibodi merupakan suatu senyawa biologi atau protein atau juga glikoprotein yang terbentuk dan membentuk berikatan secara spesifik dengan antigen sebagai respon imun. Dan antibodi ini merupakan protein ya, jadi berupa imunoglobulin. Ya, protein yang berbentuk globuler atau disebut dengan imunoglobulin. Nah, kenapa kok ada antigen dan antibodi? Karena antigen
akan diikat oleh antibodi. Antibodi hanya terbentuk jika ada antigen. Jadi memang kedua istilah ini atau kedua hal ini atau istilah ini merupakan kunci dari pemeriksaan serologi ya, secara in vitro. Antibodi protein yang dibentuk oleh tubuh, sedangkan antigen ini adalah protein dari luar, seperti itu. Peran reaksi ikatan antigen dan antibodi. Yang pertama digunakan sebagai diagnosa apabila pada tes secara mikrobial tidak efektif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui atau mendeteksi kadar antigen di dalam tubuh saat terjadi infeksi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan suatu penyakit berdasarkan kadar antibodinya. Dan lain-lain. Ya, jadi pemeriksaan imunologi merupakan pemeriksaan lanjutan ya, setelah pemeriksaan dasarnya itu sudah dilakukan, kemudian masih belum memberikan hasil diagnosis dokter yang pasti, sehingga dokter akan menyarankan ke pemeriksaan lanjutan, yaitu lebih spesifik lagi, yaitu di imunologi. Lebih spesifik lagi setelah imunologi, itu lebih ke biomolekuler ya. Nah, imunologi ini masih ke seluler, jadi transisi antara protein dan sel. Kalau biomolekuler itu lebih ke sel, molekul DNA, RNA, seperti itu. Nah, oke, next. Nah, beberapa macam pemeriksaan serologi yang paling umum ya dilakukan di laboratorium rumah sakit maupun di klinik. Yang paling simpel yaitu yang pertama ada tes Widal, VDRL, RPR, dan TPHA, HBsAg, HBsAb, ASO, toksoplasma, HCG, RF, tes Golda, atau golongan darah, dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa gambaran tentang pemeriksaan-pemeriksaan serologi yang secara in vitro yang masih menggunakan reaksi antigen dan antibodi secara sederhana. Dengan melihat ada beberapa istilah nanti saya di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan beberapa jenis pemeriksaan dan nama-nama reaksinya ya. Di sini ada kit, ada beberapa kit reagen dan juga sumuran, ada juga pemeriksaan rapid HIV dengan metode rapid test atau imunokromatografi gitu ya. Oke, next, macam-macam reaksi dalam imunoserologi, ada reaksi aglutinasi, ada reaksi presipitasi dan flokulasi, ada reaksi fiksasi komplement, imunofluorescence, ELISA, RIA, imunokromatografi, dan lain-lain. Ya, untuk aglutinasi itu reaksi terjadinya ikatan antara antigen dan antibodi yang membentuk sebuah gumpalan ya. Ikatannya berupa gumpalan. Kemudian kalau presipitasi dan flokulasi ini biasanya digunakan reaksi ini untuk jumlah sampel yang sedikit ya, kadarnya atau sampelnya sedikit. Jadi kita bisa melihatnya dengan reaksi presipitasi dan flokulasi. Kemudian kalau fiksasi komplement, ini nanti khusus untuk pemeriksaan komplement. Nah, ini ada istilah komplement lagi nanti di selanjutnya pasti saya akan membahasnya. Kemudian ada immunofluorescence, di sini ada gambaran tentang mikroskop dengan cahaya hijau. Ini merupakan immunofluorescence. Kemudian ELISA, jadi immunofluorescence, ELISA, RIA, dan imunokromatografi ini lebih ke reaksi antigen dan antibodi yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sedangkan yang 1, 2, 3 dari aglutinasi, presipitasi, fiksasi komplement, dan flokulasi itu masih secara teknik sederhana.
Oke, untuk mengenali, dari mana sih asal-asal, sel-sel imun sel-sel imun yang kita pelajari ini, sebelum lebih jauh kita akan mengenal dulu tentang organ limfoid dan sistem limfoid. Organ limfoid dan sistem limfoid ini adalah organ-organ penghasil sel-sel imun ya. Nah, organ limfoid ini dibagi menjadi dua, yaitu organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Kemudian organ limfoid primer yaitu adanya di sumsum tulang dan timus. Sedangkan organ limfoid sekunder yaitu limpa, kelenjar getah bening, ini salt dan malt, ini biasanya pada usus ya. Ya, sistem-sistem limfoid ya. Di sini salt dan malt ini termasuk sistem limfoid. Jadi yang berupa ya di jaringan-jaringan gitu ya. Sedangkan organnya yang primer yaitu sumsum tulang dan timus. Skema proses sistem kekebalan non-spesifik. Oh ya, maaf kelewat dulu. Nah, di sini ada pembagian sistem imun. Mungkin untuk di next pertemuan saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pembagian sistem imun baik spesifik maupun non-spesifik. Nah, di sini jadi pembagian sistem imun ini ada spesifik dan non-spesifik. Saya kasih gambaran tentang yang non-spesifik. Yang non-spesifik bisa disebut dengan sistem imun natural, bawaan, innate, native, atau non-adaptif. Nah, terdiri dari sistem imun pertahanan fisik, biokimia, humoral, dan seluler. Yang termasuk sistem imun non-spesifik yang pada bagian fisik yaitu kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Sedangkan biokimia, asam lambung, sekresi keringat, lisozim, laktoferin, asam neuromanik, humoral, terdiri dari komplement, APP, mediator asal lipid sitokin. Kemudian yang seluler ada sel PMN, sel MN, sel NK, sel MAS, basofil, dan eosinofil. Ya karena saya tidak menjelaskan secara rinci, hanya memberikan gambaran dulu karena nanti di next pertemuan kita saya akan lebih menjelaskan secara rinci. Nah, jadi pembagian sistem imun itu ada dua, spesifik dan non-spesifik. Nah, kalau disebut juga non-spesifik karena dia ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, dia menggunakan sistem yang sama dengan sel yang sama gitu. Sedangkan yang spesifik, imunospesifik, dia hanya menggunakan sel tertentu untuk melawan antigen tertentu. Biasanya ketika mendapatkan serangan antigen, pada awalnya yang bereaksi adalah sistem imun yang non-spesifik dulu. Baru ketika tidak bisa mengatasi sistem imun non-spesifik ini, atau bakteri atau antigen atau mikroba atau virusnya lebih kuat, bisa menembus pertahanan pertama ya, pertahanan awal yaitu non-spesifik, itu akan dibantu oleh pertahanan imun atau sistem imun yang spesifik. Jadi tubuh akan memberikan respon imun spesifiknya. Oke, oke, itu saja yang saya bahas untuk hari ini. Nanti di selanjutnya saya akan lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang pembagian-pembagian sistem imun. Semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalangan TLM maupun kesehatan lain, ya, tenaga kesehatan lain ataupun yang di kedokteran dan lain sebagainya. Saya akan terus
belajar untuk membuat video yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.